Pernahkah Anda membayangkan, sebuah kota besar dihancurkan bukan oleh musuh, tetapi oleh pasukannya sendiri? Itulah yang baru saja terjadi di Tel Aviv. Bukan karena kesalahan teknis biasa, tapi akibat dari serangan balasan Suriah tanpa peluru. Ya, Anda tidak salah dengar. Serangan tanpa peluru. Hanya dengan kecerdasan dan teknologi, dunia pun tercengang. Dan Israel? Mereka terpukul keras oleh serangan tak kasat mata ini. Tapi bagaimana bisa? Jet tempur canggih milik Israel, jet F-35, pesawat paling mahal dan paling dibanggakan oleh IDF, justru berbalik arah. Menyerang tanah airnya sendiri. Meledakkan bangunan, jalanan, dan instalasi militer di Tel Aviv. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 jet sekaligus. Melepaskan rudal mereka ke jantung kota. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah besar seperti ini. Aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap fakta yang kami ungkap akan membuka mata kita semua akan dunia yang sedang berubah. Awalnya tak ada yang mencurigakan. 3 jet F-35 lepas landas dari pangkalan udara Nevatim seperti biasa. Misi mereka jelas. Melakukan pengintaian dan pencegatan terhadap pergerakan militer Suriah di perbatasan utara. Mereka terbang dengan percaya diri, membawa rudal-rudal berpemandu laser, siap menyerang kapan saja. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi saat mereka mendekati wilayah dataran Golan. Sistem navigasi jet mulai kacau. Radar mereka menampilkan target-target palsu. Komunikasi antar pilot terganggu. Bahkan menara pengawas kehilangan koneksi secara total. Beberapa menit kemudian, jet-jet itu justru berbalik arah. Terbang cepat menuju Tel Aviv. Dan hanya dalam hitungan detik, kota itu diserang. Rudal diluncurkan, ledakan mengguncang daratan. Api membubung tinggi di tengah kota. Rakyat Israel berhamburan ketakutan. Pertanyaannya, siapa yang melakukan ini? Pemerintah Israel awalnya menuduh Suriah melakukan serangan siber. Tapi tak ada peluru, tak ada drone, tak ada rudal dari pihak Suriah. Mereka hanya menggunakan satu hal, pengendalian elektronik. Inilah bentuk baru dari peperangan modern. Suriah diduga menggunakan teknologi hacking elektromagnetik untuk meretas sistem avionik F-35 Israel. Hasilnya, jet itu menjadi senjata bunuh diri. Bukan hal yang mustahil. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Timur Tengah semakin giat mengembangkan sistem perang elektronik. Iran, Suriah, bahkan Hizbullah memiliki unit khusus yang bekerja dalam senyap. Mereka tak lagi hanya mengandalkan senjata konvensional. Mereka melawan dengan akal. Dan hari itu, mereka berhasil membuat pesawat musuh menjadi alat penghancur diri. Ledakan besar di pusat kota Tel Aviv mengakibatkan kerusakan parah. Gedung-gedung runtuh. Jalanan hancur. Stasiun utama lumpuh. Bahkan sistem komunikasi nasional sempat mati total selama 2 jam. Ironisnya, rudal-rudal yang meledakkan kota ini adalah rudal buatan Amerika, ditembakkan oleh jet-jet buatan Amerika, dikendalikan oleh tentara Israel, namun diambil alih oleh musuhnya. Dalam siaran daruratnya, Perdana Menteri Israel menyebut kejadian ini sebagai kecelakaan tragis akibat gangguan sistem. Namun banyak analis militer menolak pernyataan itu. Mereka yakin ini adalah bentuk nyata dari cyber war, perang siber yang lebih mematikan dari peluru. Sementara itu, Suriah tidak mengeluarkan satupun pernyataan resmi. Mereka diam. Tapi justru itulah yang membuat dunia gemetar. Karena diamnya mereka adalah bukti bahwa mereka punya kekuatan yang lebih berbahaya dari rudal, kendali teknologi musuh. Pihak militer Israel kini sedang siaga penuh. Mereka khawatir akan ada serangan lanjutan, bukan dari luar, tapi dari dalam sistem mereka sendiri. Semua jet tempur dikandangkan sementara. Operasi udara dihentikan. Israel panik. Dan rakyat? Mereka mulai mempertanyakan, apakah negeri ini masih aman? Banyak pihak menilai ini adalah pukulan moral terbesar bagi Israel sejak Perang 6 Hari. Bagaimana tidak?
Teknologi yang selama ini dibanggakan justru jadi bumerang. Alih-alih menyerang Suriah, mereka malah menghancurkan diri sendiri. Dunia pun menyaksikan betapa kekuatan bukan hanya soal senjata, tapi juga soal siapa yang lebih cerdas mengendalikannya. Amerika Serikat ikut angkat bicara. Pentagon langsung mengirimkan tim forensik militer untuk menyelidiki penyebab gangguan sistem. Mereka khawatir teknologi F-35 telah bocor. Dan lebih dari itu, mereka takut bahwa ini bukan sekadar insiden, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar, era baru peperangan tak bersenjata. Di sisi lain, Suriah dan sekutunya tampak tenang. Mereka tak merayakan, tak menyombongkan diri. Tapi pesan mereka sudah jelas, kami tak perlu menembakkan satu peluru pun untuk membuatmu ketakutan. Masyarakat internasional mulai memperhatikan perubahan peta kekuatan dunia. Jika sebelumnya Israel selalu berada di atas angin, kini situasinya berbalik. Serangan balik Suriah ini menjadi sinyal bahwa dominasi militer bisa diruntuhkan hanya dengan gelombang sinyal radio. Dunia mulai mempertimbangkan ulang, siapa yang benar-benar kuat dan siapa yang hanya terlihat kuat. Tel Aviv kini berduka. Korban luka mencapai ratusan. Beberapa markas militer lumpuh, dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Kepercayaan pada sistem, pada keamanan, bahkan pada negara. Mereka tak tahu lagi, apakah esok masih akan aman. Karena hari ini, yang menyerang mereka adalah mereka sendiri. Inilah wajah baru dari konflik. Bukan lagi perang konvensional, tapi perang akal dan algoritma. Suriah tak perlu lagi menembakkan rudal. Cukup dengan satu akses ke sistem komputer lawan, dan seluruh pertahanan bisa runtuh dalam sekejap. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi semua negara. Jangan terlalu percaya pada teknologi, jika sistemnya bisa diretas. Jangan terlalu sombong dengan senjata, jika musuh bisa membuatmu menembak dirimu sendiri. Dan jangan pernah meremehkan musuh, hanya karena mereka terlihat diam. Serangan balik Suriah ini bukan hanya kejutan, tapi juga pelajaran. Bahwa di zaman modern, pertempuran bisa terjadi tanpa suara tembakan. Dan musuh bisa datang dari balik layar komputer. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah ini awal dari akhir dominasi Israel? Ataukah justru awal dari babak baru peperangan global yang lebih sunyi, tapi lebih mematikan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa informasi ini penting, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.